No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada saat ini kami akan mempresentasikan video pembelajaran kami dengan judul gastropoda. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Lulun Tandawana dengan NPM 9221 1402 111024. Hai, saya Wulan Taluari dengan NPM 922 11 42 111 021. Hai, perkenalkan nama saya Veronica Mabadi dengan NPM 922 11 40 2 111 023. Hai, saya Aldina Motate dengan NPM 9221 1402 111 007. Hai, perkenalkan nama saya Nufrita Landa dengan NPM 9221 1402 11 10 08. Hai, perkenalkan saya Ningsi Jaleji, NPM 922 11 402 111 022. Pengertian gastropoda. Gastropoda adalah kelas dari hewan moluska yang termasuk dalam kelompok kaki lunak yang memiliki ciri khas cangkang seperti spiral. Gastropoda umumnya dikenal sebagai kelompok hewan yang mencakup banyak jenis siput dan bekicot. Mereka memiliki tubuh yang lunak dan sebagian besar spesies gastropoda memiliki cangkang sebagai penutup dan perlindungan tubuh mereka. Ciri-ciri umum gastropoda. 1. Tubuh berbentuk kerucut. Gastropoda memiliki tubuh yang berbentuk kerucut, dengan kepala terletak pada bagian anterior dan tubuh memanjang dan melingkar menjadi berliku pada bagian posterior. 2. Keberadaan cangkang. Sebagian besar gastropoda memiliki cangkang sebagai pelindung tubuh. Cangkang ini terbuat dari kalsium karbonat dan dapat berbentuk spiral atau kerucut. Namun, beberapa spesies gastropoda tidak memiliki cangkang. Ketiga, keberadaan lidah meruncing. Gastropoda memiliki lidah yang meruncing dan bersisik, disebut dengan radula. Lidah ini digunakan untuk mengambil makanan. 4. Adanya radula. Gastropoda memiliki alat pemberian makan, yaitu radula. Radula berfungsi untuk menggaruk makanan dan menggerakkan partikel makanan ke dalam mulut. Adapun ciri-ciri khusus dari gastropoda. Yang pertama itu tubuh berbentuk kerucut. Gastropoda memiliki tubuh yang berbentuk kerucut dengan kepala terletak pada bagian anterior dan tubuh memanjang dan melingkar menjadi berliku pada bagian posterior. Yang kedua itu keberadaan cangkang. Sebagian besar gastropoda memiliki cangkang sebagai pelindung tubuh. Cangkang ini terbuat dari kalsium, karbonat, dan dapat berbentuk spiral atau kerucut. Namun, beberapa spesies gastropoda tidak memiliki cangkang. Yang ketiga itu keberadaan lidah meruncing. Gastropoda memiliki lidah yang meruncing dan bersisik, disebut dengan radula. Lidah ini digunakan untuk mengambil makanan. Yang keempat, adanya radula. Gastropoda memiliki alat pemberian makan yaitu radula. Radula berfungsi untuk menggaruk makanan dan menggerakkan partikel makanan ke dalam mulut. Yang kelima itu ada aparatus respirasi. Beberapa spesies gastropoda memiliki aparatus respirasi yang berbeda, tergantung pada habitatnya. Beberapa menggunakan insang, paru-paru air, atau bahkan paru-paru udara. Selanjutnya adalah struktur morfologi gastropoda. Yang pertama adalah cangkang. Gastropoda memiliki cangkang yang khas dan melekat pada tubuhnya. Cangkang ini terdiri dari lapisan kalsium karbonat yang melindungi dan memberikan perlindungan bagi hewan ini. Yang kedua adalah kepala. Kepala gastropoda dilengkapi dengan pasangan antena dan pasangan mata. Antena digunakan untuk mendeteksi stimulasi lingkungan, sedangkan mata digunakan untuk penglihatan. Yang ketiga adalah kaki. Gastropoda memiliki kaki yang berfungsi untuk merayap di dasar laut atau permukaan tanah.
Kaki ini bisa diubah-ubah bentuknya sesuai dengan kebutuhan aktivitas dan lingkungan. Yang keempat adalah cangkang lungsal. Beberapa spesies gastropoda memiliki cangkang yang tidak terlihat atau berkurang ukurannya, yang disebut cangkang lungsal. Cangkang lungsal ini hanya terdapat pada bagian belakang tubuh dan digunakan untuk melindungi organ dalam. Yang kelima adalah visceral mass. Pada bagian dalam tubuh gastropoda terdapat massa organik yang disebut visceral mass. Massa ini berisi organ-organ vital seperti sistem pencernaan, sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem pernapasan. Struktur anatomi gastropoda. Yang pertama, sistem pencernaan. Gastropoda memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Mereka biasanya memiliki radula, struktur seperti lidah yang digunakan untuk mengunyah makanan. Kemudian, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah gastropoda melibatkan jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Darah mengandung oksigen dan nutrisi yang dihasilkan dari proses pencernaan. Kemudian, sistem ekskresi. Gastropoda memiliki sistem ekskresi yang terdiri dari nefridia, yaitu organ yang berfungsi untuk menghilangkan limbah nitrogen seperti amonia atau urea dari tubuh. Kemudian sistem saraf. Gastropoda memiliki sistem saraf yang terdiri dari ganglion-ganglion yang terhubung dan membentuk jaringan saraf. Sistem saraf ini mengontrol berbagai aktivitas tubuh, termasuk gerakan kaki dan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan. Yang terakhir, sistem reproduksi. Gastropoda biasanya memiliki sistem reproduksi yang jantan dan betina terpisah. Beberapa spesies juga memiliki kemampuan hermafrodit, di mana individu dapat memiliki organ reproduksi jantan dan betina pada saat yang sama. Selanjutnya, klasifikasi gastropoda, kerajaan Animalia, filum Mollusca, kelas gastropoda. Klasifikasi gastropoda yang pertama, subkelas Prosobranchia, mengandung siput cangkang, siput laut, dan siput pagar. Mereka memiliki cangkang yang melingkar dan cenderung memiliki sirip lain yang melingkar, serta memiliki kepala yang jelas dari tubuh mereka. Yang kedua, subkelas Opistobranchia, mengandung berbagai jenis siput laut dan hewan kerabat seperti nudibranch. Kebanyakan anggotanya tidak memiliki cangkang yang nyata dan berkembang menjadi bentuk yang lebih khusus secara morfologi. Yang ketiga, subkelas Pulmonata, mengandung siput darat. Mereka dikenal karena pernapasan mereka yang tergantung pada organ paru-paru yang terletak di dalam cangkang mereka. Selain itu, dalam subkelas yang ada, gastropoda juga terbagi menjadi beberapa ordo dan famili berdasarkan perbedaan lebih lanjut dalam karakteristik anatomi, reproduksi, dan habitat. Manfaat gastropoda. Yang pertama, sebagai bagian dari rantai makanan. Gastropoda adalah bagian dari rantai makanan sebagai pemakan tumbuhan dan detritus, serta sebagai mangsa bagi beberapa hewan pemangsa. Mereka adalah mangsa utama bagi ikan dan beberapa burung laut, sehingga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, pembersih dan pemproses detritus. Beberapa spesies gastropoda adalah pemakan detritus yang efektif. Mereka membantu mengurai dan memecahkan komponen organik yang mati dalam ekosistem air tawar dan laut. Proses ini membantu menghilangkan material organik mati dan memastikan kualitas air yang baik. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan obat-obatan. Beberapa spesies gastropoda menghasilkan senyawa kimia alami yang memiliki potensi farmasi. Banyak senyawa gastropoda telah diteliti dan digunakan dalam pengembangan obat-obatan untuk pengobatan berbagai penyakit seperti kanker, diabetes, dan penyakit kardiovaskular.
Yang keempat, pembina pantai dan ekosistem terumbu karang. Beberapa spesies gastropoda seperti siput makan rumput laut dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang dan pantai. Mereka membantu memakan alga yang berlebihan sehingga mencegah penyebaran alga yang tidak diinginkan dan menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang. Yang kelima, kegiatan manusia. Beberapa spesies gastropoda juga memiliki manfaat ekonomi untuk manusia, misalnya siput laut yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan seperti abalone dan karang. Beberapa karang juga digunakan dalam industri manik-manik dan kerajinan tangan. Gambar di atas merupakan bagian-bagian pada tubuh gastropoda. Kesimpulan yang pertama itu, gastropoda adalah kelas dari hewan moluska yang termasuk dalam kelompok kaki lunak yang memiliki ciri khas cangkang seperti spiral. Yang kedua itu, gastropoda adalah kelas dalam filum moluska yang mencangkup sekelompok besar hewan yang dikenal sebagai siput. Kelas ini terdiri dari hampir 60.000 spesies yang hidup di berbagai habitat seperti lautan, air tawar, dan darat. Beberapa contoh gastropoda termasuk siput laut, siput darat, dan ibu jari laut. Yang ketiga itu, klasifikasi gastropoda dibagi menjadi beberapa subkelas berdasarkan perbedaan dalam anatomi dan karakteristik lainnya. Subkelas-subkelas tersebut adalah subkelas Prosobranchia, subkelas Opistobranchia, dan subkelas Pulmonata.